Shalom, perkenalkan saya Golda. Saya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas yang terletak di Solo. Pernah nggak kita bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya saya ditempatkan di kota ini dan di universitas ini? Waktu itu, saya pernah bertanya seperti itu pada Tuhan, walaupun saya tidak tahu jawabannya apa. Tapi saya yakin saya ditempatkan ke suatu kota, ke suatu universitas, pasti karena sebuah alasan. Pertama kali saya datang ke kota Solo, saya belum tahu saya harus pergi ke gereja mana. Mama saya mengajak saya berkeliling dan bertanya pada saya, Golda, apakah kamu sudah memutuskan kamu mau gereja di mana? Mama saya menganjurkan ke gereja-gereja yang lebih besar, sehingga saya punya banyak teman untuk bergereja bersama, saya punya banyak teman anak-anak muda. Tapi saya bilang ke mama saya rindu ke tempat di mana saya dibutuhkan untuk melayani. Saya tidak tahu saat itu di kota Solo ada gereja apa saja, tapi Tuhan memimpin saya untuk datang ke suatu gereja. Pertama kali saya datang ke gereja itu, saya melihat tidak ada anak muda. Ada satu persatu kemudian muncul, tapi hanya sedikit, kurang dari 10 orang. Kebanyakan gereja itu dipenuhi dengan para orang tua dan juga anak-anak kecil. Mama saya mulai tanya, Golda, apakah kamu pengen untuk bergereja di sini? Saya lihat di sekeliling tidak ada piano, hanya ada sebuah keyboard yang sudah cukup lama sepertinya umurnya, dan di situ tidak ada yang memainkan keyboard tersebut. Ketika kami beribadah, ketika kami mau bernyanyi, yang digunakan adalah musik dari komputer atau -1. Sehingga saya berpikir, oke, saya mau bergereja di sini karena saya mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada saya. Kebetulan saya bisa bermain piano, sehingga saya memutuskan saya mau bergereja di gereja tersebut. Ketika awalnya saya bergereja di situ, saya tetap bersemangat. Saya bersemangat untuk melayani Tuhan, saya bermain piano, tapi lama-kelamaan setelah lewat 1 tahun, 2 tahun, saya merasa jenuh. Karena saya tidak mendapat teman-teman seumuran saya. Sementara di gereja besar, saya bisa bertemu dengan teman-teman seumuran saya. Saya pun bertanya pada Tuhan, Tuhan, kemana Tuhan mau pimpin saya? Tuhan taruh saya ke gereja ini pasti karena sebuah alasan. Tapi saya merasa kesepian Tuhan, saya bingung. Sehingga pada tahun 2020, disitulah letak pergumulan saya terbesar karena adik saya pindah ke kota Solo untuk berkuliah bersama-sama dengan saya. Lalu adik saya bilang, Kak, aku malas untuk pergi ke gereja kamu. Karena di gereja kamu anak mudanya dikit, aku maunya yang banyak temannya. Sehingga adik saya mengajak saya untuk pergi ke gereja besar. Di situ sudah ada keinginan di hati saya untuk pindah ke gereja yang lebih besar. Walaupun saya tahu di gereja besar tersebut sudah banyak pianis dan sudah banyak orang yang bisa dipakai untuk melayani di sana. Saya pun mengajak teman saya di gereja saya yang lama, ayo ikut saya ke gereja besar aja, supaya kita lebih banyak temannya. Tapi teman saya bilang, enggak Gol, aku memilih untuk di gereja ini aja. Tahun 2020 saya pun meminta petunjuk pada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau saya di gereja itu, saya mau menjadi ketua PA-nya. Tujuannya adalah supaya saya bisa menjangkau lebih banyak orang, menjangkau banyak anak muda untuk datang ke gereja. Sehingga waktu berlalu dan belum ada tawaran apa-apa, tapi tiba-tiba saya mendapatkan telepon. Waktu itu masih karantina, masih COVID-19, dan saya pun ditelepon sama teman saya, Gol, di sini kami lagi rapat wilayah, dan kamu ditunjuk untuk menjadi ketua PA. Ketua PA se-Solo Raya. Lalu saya berpikir, wah Tuhan, apakah ini jawaban doa saya? Dan teman saya bilang, kamu mau ambil ini atau enggak?
Saya rasa karena ini adalah jawaban doa saya pun menerima tawaran itu. Lalu, selang beberapa minggu kemudian, saya ditanya kembali, Golda, ini kamu ditawarin jadi ketua PA untuk gerejamu. Kira-kira kamu mau nggak? Dan saya pun bilang, oke, ini adalah jawaban dari doa saya, jadi saya mau. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini adalah tanda kalau Tuhan mau saya untuk tetap bergereja di situ. Karena Tuhan telah menjadikan saya ketua pemuda di situ. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan pengen saya memajukan gereja ini, kasih saya 10 pemuda. Karena saya ingat kata Presiden Soekarno, dengan adanya 10 pemuda saja, ia bisa mengguncang dunia. Tuhan, aku mau minta 10 pemuda di gereja ini, dan saya akan membawa gereja ini lebih maju, lebih aktif. Saya berdoa, bahkan sampai menangis, karena saya betul-betul merasa kesepian di gereja itu. Tapi dengan pertolongan dari teman-teman saya membantu saya dan meyakinkan saya, oke, kita bisa mencari pemuda-pemuda lainnya. Dan tanpa saya sadari, tanpa saya cari, satu persatu pemuda datang ke gereja saya karena mereka adalah mahasiswa juga di Solo. Dan waktu itu saya tanya ke mereka, kalian beneran mau gereja di sini? Kalian nggak mau gereja di gereja yang lebih besar aja? Dan mereka jawab, enggak Kak, kami sudah nyaman di sini dan kami mau gereja di sini. Awalnya kami hanya sekitar 5 pemuda, tapi lama-kelamaan Tuhan berikan satu pemuda lagi hingga tercapailah 10 pemuda. Di tahun itu saya betul-betul bersyukur dengan adanya pemuda yang bertambah, kegiatan PA kami jadi lebih aktif dan kami jadi lebih bersemangat untuk melayani bersama-sama. Pada tahun 2023 ini, pemuda yang ada di gereja saya sudah mencapai hampir 20 orang. Dan kami sangat-sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan banyak berkat. Dengan adanya pemuda yang lebih banyak, kami bisa lebih bersemangat untuk melayani bersama-sama. Kami membentuk paduan suara, kami mengunjungi teman-teman kami yang sudah jarang ke gereja. Dan saya merasa ini adalah jawaban dari Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi saya. Dengan adanya banyak pemuda ini, gereja kami juga jadi lebih aktif. Kegiatan-kegiatan yang tadinya kami bingung mendapatkan sumber daya manusia dari mana. Tapi dengan ada pemuda-pemuda yang banyak di gereja kami jadi bisa menggunakan mereka, bisa dibantu oleh mereka untuk lebih banyak pelayanan yang bisa kami capai dari gereja kami. Di sini ayat yang membantu saya dalam pergumulan saya ini, yaitu saya ambil dari Matius 7 ayat 7-8 yang berbunyi, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk meminta kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita mintalah kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkannya. Sekian kesaksian yang bisa saya bawakan, kiranya bisa menguatkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.